Gelombang kedua tenaga kerja asing atau TKA asal Tiongkok tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa malam. Pengunjuk rasa merazia kendaraan-kendaraan yang keluar dari bandara. Saudara, gelombang kedua tenaga kerja asing asal Tiongkok telah tiba di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa malam. Massa pun merazia setiap kendaraan yang keluar dari bandara. Satu persatu kendaraan yang keluar dari Bandara Haluoleo di Kendari diperiksa oleh warga yang berunjuk rasa. Mereka menyuruhkan penolakan tenaga kerja asing sambil merazia kendaraan untuk mengecek isi penumpang kendaraan. Warga yang berunjuk rasa tertahan di gerbang pintu masuk bandara sehingga mereka menggelar razia di jalur keluar dari bandara. Namun hingga sekitar pukul 10 pada Selasa malam belum ada satupun tenaga kerja asing yang keluar dari Bandara Haluoleo. Petugas bandara juga membatasi akses jurnalis yang ingin meliput kedatangan tenaga kerja asing di bandara ini. Unjuk rasa mahasiswa untuk menolak kedatangan TKA asal Tiongkok di sekitar Bandara Haluoleo di Kendari pada Selasa sore berlangsung ricuh. Saling dorong terjadi antara mahasiswa dan petugas saat berunjuk rasa menolak atau saat pengunjuk rasa ini menolak gelombang kedua kedatangan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Tak hanya itu, pengunjuk rasa juga berupaya masuk ke area Bandar Udara Haluoleo. Kami menolak tegas atas kedatangan TKI ini gelombang kedua karena kita melihat dari data statistika bahwa banyaknya jumlah pengangguran di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari dan juga Konawe. Sementara kita lihat banyaknya sarjana dan hasil pertambangan mereka tidak dipergunakan. Lantas itu kan jadi pertanyaan bagi kami. Tak hanya kali ini saja, unjuk rasa menolak kedatangan TK sebelumnya juga terjadi di lokasi yang sama saat gelombang TK asal Tiongkok tiba pada pekan lalu. Pengunjuk rasa beralasan kedatangan TK asal Tiongkok mengurangi kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Kami kutip dari laman Antara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1A Kendari akan memberi sanksi sekaligus mendeportasi para tenaga kerja asing asal Tiongkok jika tidak mematuhi aturan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan prosedur kepemilikan visa izin tinggal terbatas, para TKA ini diberi waktu selama 30 hari untuk melaporkan diri ke kantor imigrasi. Jika para TKA tidak melaporkan diri dan ditemukan sudah bekerja, maka mereka akan dideportasi. Sementara dari data yang kami peroleh, jabatan atau posisi yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing dalam kategori pertambangan antara lain direktur, wakil direktur, manajer, koordinator, tenaga ahli, dan penasehat. Dan saudara, terkait dengan penolakan keberadaan TKA atau kedatangan TKA asal Tiongkok di Kendari, Sulawesi Tenggara, ada jurnalis Kompas TV Silviansa Kia yang akan melaporkan situasi di sana pagi hari ini. Silvia, selamat pagi. Pasca unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung bentrok tadi malam, bagaimana kemudian pengamanan yang dilakukan pagi ini, terutama di sekitar kota Kendari? Silvia. Ya, baik rekan Bayu dan saudara, dapat saya laporkan kembali terkait tentang suasana di kota Kendari pasca aksi unjuk rasa yang terjadi semalam terkait tentang penolakan kedatangan tenaga kerja asing asal Tiongkok yang tiba di kota Kendari. Dapat saya gambarkan suasana di kota Kendari sudah kembali kondusif, khususnya di titik-titik semalam pelaksanaan aksi unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa di kota Kendari. Seperti halnya di pintu masuk gerbang Bandar Udara Haluoleo, suasana tidak ada lagi kelihatan massa yang berkumpul seperti semalam, dan juga di salah satu titik yang dijaga oleh mahasiswa semalam juga sudah tidak terlihat juga aksi pemblokiran jalan yang dilakukan semalam. Suasana di kota Kendari sudah kembali kondusif, Bayu. Ya, kemudian saya sedikit masuk ke isu yang kemudian masih terus disuarakan. Sebenarnya kan keberadaan dari para tenaga kerja asing yang pekerjaannya sudah jelas dan kemudian ada kurun waktu tertentunya. Nah, ini sebenarnya sudah disepakati oleh pemerintah. Bagaimana kemudian dengan pemerintah daerah? Masih ada tuntutan apa lagi dari para pengunjuk rasa, Silvia? Iya, intinya para pengunjuk rasa
menolak kedatangan tenaga kerja asing untuk bekerja di industri smelter yang ada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa hal yang mendasari penolakan kedatangan tenaga oleh masyarakat Kota Kendari dan juga Kabupaten Konawe, yakni pertama terkait tentang masih banyaknya masyarakat lokal yang membutuhkan lapangan pekerjaan, namun tenaga kerja asing ya didatangkan dengan atau ini yang dikatakan oleh pemerintah dalam hal juga perusahaan bahwa ini tenaga asing. Selain itu juga kondisi pandemi virus corona yang masih melanda di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga masyarakat sangat khawatir terkait tentang kedatangan tenaga kerja asing itu. Namun di sisi lain juga pemerintah dalam hal ini Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Kabupaten Konawe yang merupakan lokasi tujuan tenaga kerja asing itu melakukan safety prosedur atau sesuai dengan SOP terkait tentang kedatangan tenaga kerja asing itu. Mereka pertama ketika tiba langsung di karantina mandiri di lokasi pertambangan yang dituju. Bayu. Ya, baik. Berkaitan dengan hal tersebut sudah diantisipasi. Informasi berkaitan dengan bentrok yang terjadi tadi malam, ada satu orang yang terluka akibat bentrok tersebut, benar? Atau bagaimana perkembangan sesungguhnya di lapangan, Sylvia? Iya, memang betul. Rekan Bayu, semalam itu aksi dari mahasiswa itu dibagi dua titik, satu di pintu masuk gerbang Bandara Udara Olole dan juga satu yang sebelumnya di gelombang pertama mahasiswa tidak melakukan pemblokiran, namun di lokasi itu dilalui oleh tenaga kerja asing yang sebelumnya di gelombang pertama mencapai 156. Nah, mahasiswa melakukan antisipasi dengan semalam melakukan pemblokiran jalan. Nah, semalam itu ketika tenaga kerja asing akan melalui jalur itu sudah dijaga oleh mahasiswa dan mengantisipasi hal itu pihak aparat kepolisian telah berjaga di lokasi tersebut. Ketika jalur itu digunakan tenaga kerja asing, mahasiswa langsung melakukan pemblokiran sehingga terjadi aksi lempar antara mahasiswa dan juga pihak kepolisian. Akibatnya satu mahasiswa sempat terluka. Dan saat ini mahasiswa tersebut sudah ditangani oleh tim medis dari Kota Kendari. Bayu. Baik, Sylvian Saakia, terima kasih laporan Anda dari Kendari, Sulawesi Tenggara.